sahabat-sahabat offset yang setia. Hari ini cuaca begitu cerah, secerah suasana hati Anda. Pada kesempatan hari ini, kita mau berbicara tentang gigi. Kita tahu bahwa gigi ini sangat penting sekali bagi kita. Karena tanpa gigi, wah, susah sekali kita akan mengunyah. Karenanya, kita akan berbicara tentang gigi yang punya peran yang sangat penting bagi kita. Karenanya, mari kita saksikan obrolan sehat dengan Dr. Luffy, seorang dokter ahli gigi. Kita semua punya gigi, tapi nggak tahu giginya sehat atau tidak. Bersama dengan saya hadir Dr. Luffy, dokter spesialis gigi, yang akan memberikan penjelasan, membagikan ilmu, wawasan yang sangat penting bagi kita, bagaimana cara merawat gigi kita agar tetap sehat, tetap kuat, dan juga bagus. Selamat datang, Dokter Luffy. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, dokter? Baik, Romo. Saat pandemi ini, kira-kira kegiatan apa ya, dokter ya? Masih melakukan pelayanan, tapi pelayanannya yang bersifat emergensi. Jadi kita tetap tidak bisa menutup pelayanan kayak gitu, nggak bisa, Romo, karena kan tetap ada orang-orang yang membutuhkan kita, terutama orang-orang dengan yang keluhan sakit gigi tuh, Romo. Tapi karena banyak berkurang jadwalnya, juga banyak di rumah nemenin anak. Wah, luar biasa deh. Iya, dokter. Ini ada banyak pasien mungkin ya, dokter ya. Ketika datang ke dokter, kemudian mereka ini sudah kerap kali menyikat gigi rajin. Bukan hanya sekali dua kali dalam satu hari. Setelah makan juga disikat. Tetapi masih saja bolong-bolong, dokter. Ini kira-kira sebetulnya apa sih, dokter, penyebab dari gigi rusak, bolong itu, dokter ya? Penyebabnya itu dari suasana asam di rongga mulut. Nah, suasana asam di rongga mulut itu bisa macam-macam penyebabnya. Bisa dari makanan yang kita makan, bisa dari kebiasaan kurang menjaga kebersihan gigi. Kalau makanan yang kita makan tuh seperti manis-manis kayak gitu, terus kurang minum, terus kurang buah sama sayur kayak gitu, itu juga bisa menyebabkan gigi istilahnya bisa gampang berlubang. Terus ada satu lagi, sebenarnya saya ini udah rajin banget loh. Udah sikat giginya, udah setiap habis makan saya sikat gigi. Tapi kenapa gigi saya bolong? Ada satu lagi. Jadi bentuk giginya itu sendiri. Bentuk giginya itu sendiri. Gigi itu kan, kalau Romo lihat, gigi itu kan bukan bentuknya kotak mulus gitu kan, enggak. Itu kan ada lekuan-lekuannya. Nah, kalau lekuan-lekuannya itu kita bilang fissure. Nah, kalau lekuan-lekuannya itu dalam, bagaimanapun makanan akan lebih gampang terjebak di situ kan. Jadi ya lama-lama bisa bolong gitu. Jadi kalau kita lihat model giginya seperti itu giginya yang lekuan-lekuan dalam itu tadi itu kita sealant. Jadi di-seal gitu, Romo. Supaya permukaan lekuannya itu enggak tajam lagi, enggak cekung ke dalam, tapi jadi landai. Jadi pembersihannya juga lebih gampang. Keadaan lain yang menyebabkan kalau kayak kita semisal minum manis gitu, makan manis kan sifatnya lengket kan, Romo. Nah, jadi sisa makanan kan lengket di situ. Sisa makanan itulah yang menyebabkan bertumbuhnya bakteri, membusuk, menyebabkan terjadi
tumpukan bakteri di situ, bakterinya yang mengeluarkan asam. Asamnya yang merusak gigi. Merokok itu juga menyebabkan suasana mulutnya asam, Romo. Asamnya kan pas nempel di giginya. Ya lama-lama larut, emalnya lama-lama lupa. Gitu. Kerang gigi ya. Apa sih dokter penyebab dari kerang gigi ini dan bagaimana cara mengatasinya dokter? Kerang gigi itu sebetulnya dari plak yang mengeras. Jadi prosesnya itu dari sisa makanan. Sisa makanan membentuk plak di situ. Plaknya mengeras membentuk karang gigi. Nanti numpuk lagi, mengeras lagi bentuk karang giginya makin tebal. Pencuci mulut kan ada kan, Romo? Iya, ada, iya betul. Kan? Iya kan? Nah, itu kan biasanya buah, ya kan? Itu sebetulnya pada saat kita mengunyah itu serat di buahnya itu yang istilahnya tuh bisa gosok gigi secara alami. Gitu. Jadi mengurangi penumpukan plak. Sama minum air putih. Minum air putih kan juga bisa melarutkan sisa makanan kan, Romo. Gitu. Semakin sering kita makan buah, berarti itu semakin bagus mengurangi karang gigi ya dokter ya. Bukan cuma rongga mulut loh, Romo. Kan seluruh tubuh juga bagus kalau makan buah sayur. Gitu. Gigi yang bagus, gigi yang sehat, kuat itu gigi yang seperti apa dokter Kalau kita menambahkan gigi yang putih kayak putih tembok itu loh, Romo. Itu enggak, karena memang ciri gigi kita di Asia ini memang kita giginya itu warnanya kayak kuning gading gitu loh. Jadi memang tidak putih seperti putih tembok, tapi ya enggak kuning kayak cat kuning gitu, enggak gitu. Cuma harus dilihat, harus diperiksa pada gigi dewasa, pada gigi anak-anak. Kenapa disebut gigi susu? Karena dia penampakannya warnanya ya kayak keruh butek gitu. Oh, keruh butek ya. Kayak susu. Nah, itu. Tapi kalau pada gigi dewasa, nanti kalau sudah ganti, pada saat fase gigi dewasa, dia akan gigi itu di bagian luarnya, bagian luar gigi itu emal gigi. Itu akan ada translusensi, jadi agak transparan gitu. Di bagian luar, di bagian gigi yang paling luar. Lapisan yang paling luar. Kalau seumpama di situ kita temukan kayak ada bercak putih, kita harus periksa. Itu apa? Satu, bisa jadi itu tanda gigi mau berlubang. Ada, Romo, namanya white spot. Jadi kalau kita mau lihat ciri gigi yang sehat, ya kalau dari bentuk gigi itu macam-macam, tapi kita lihat lapisannya clear enggak, jadi ada itu tadi ada white spotnya enggak, terus ada lekuan-lekuan yang istilahnya yang kurang anomali. Jadi ketika anak-anak bertumbuh remaja kemudian dewasa, ada yang tetap gigi susu atau semuanya gigi susu itu akan berubah ganti gitu dokter ya. Kalau gigi susu harusnya dia ganti, tapi ada sebagian yang enggak ganti, loh. Jadi ada yang memang dia tidak mempunyai benih gigi tetap. Tapi kalau seumpama gigi permanennya ada, kalaupun nggak tumbuh, kita harus lihat penyebabnya apa. Karena ada gigi permanen, ada dia tapi nggak tumbuh. Beberapa tahun yang lalu itu ada pasien saya, kebetulan anak temen sendiri. Jadi itu dia memang nggak tumbuh gigi depan, udah umur 9 tahun. Harusnya kan kalau secara normal 6-8 tahun gigi depan ini nggak tumbuh. Ternyata ada penyakit yang menghalangi di gusinya. Jadi itu penyakitnya harus kita buang dulu dan nanti dia akan tumbuh. Jadi setelah penyakitnya dibuang dia tumbuh. Jadi macam-macam penyebab kenapa gigi permanen ada
tapi nggak muncul Hmm. gitu. Tadi dikatakan ini dokter apa ada aneka macam bentuk gigi ya dokter ya. Apa ya dokter yang menjadi penyebab ini ada yang punya gigi seperti ini besar, ada yang kecil. Mungkin ada faktor-faktor tertentu yang pengaruhi apa bentuk gigi tersebut dokter. Itu ada juga hubungannya sama faktor keturunan, Om. Jadi ada juga yang ada faktor genetik yang diturunkan dari orang tua ke anak. Salah satunya ukuran gigi kayak gitu. Terus lebar rahangnya juga. Jadi susunan gigi pun kadang-kadang bisa turun, cuman nggak terlalu besar persentasenya gitu. Kalau dari faktor genetik itu. Ada orang yang giginya merongos yang maju ke depan itu loh dokter. Ya. Apa sih dokter penyebabnya? Kalau gigi merongos kayak gitu, Romo, itu ada satu dari faktor kita harus lihat perbandingan antara lebar giginya dengan lebar rahangnya. Kalau lebar rahangnya cukup dengan lebar gigi yang ada semua, kan kemungkinan dia nggak merongos, kan rapi, jangan Romo. Tapi kalau seumpama gini, rahangnya sempit, ukuran giginya normal, itu juga giginya bisa berdesakan. Ada satu lagi Romo yang nggak merongos, tapi giginya jarang-jarang. Ada, itu juga termasuk yang harus dirapikan sebenarnya. Oh, gigi jarang-jarang itu? Jarang. Nah, terus kita juga harus lihat kebiasaan buruk, kalau kita bilangnya kebiasaan buruk seperti isep jempol, Romo. Itu kalau kebiasaan itu nggak dihentikan dari kecil, jadi bisa kecetak gitu di langit-langit, kan isep jempol gini. Oh iya. Gitu. Jadi ini gigi yang di sini otomatis nongol satu. Gitu. Oh, bernafas lewat mulut. Oh, bernafas lewat mulut. Kalau dia terbiasa bernafas lewat mulut, Romo, biasanya rahangnya terutama rahangnya yang atas itu akan mengecil, mengerucut kecil. Jadi kesannya dia tongos. Oh, oke. Gitu. Ngalamun gitu dokter sambil nyangga itu juga dokter ya? Oh ya, kebiasaan kayak apa sih? Topang dagu. Topang dagu ya. Oh, itu bisa. Saya nanti ke rahang sini Romo sakitnya. Jadi bisa menyebabkan ketidakseimbangan. Jadi di sini di rahangnya lama-lama bisa sakit. Bisa nggak gigi merongos ini dibantu agar bisa rapi dan sebagainya gitu dong? Harus konsultasi dulu, nanti disesuaikan kebutuhannya apa. Dokter, pada orang yang remaja maupun juga orang dewasa, kalau giginya sudah lepas, apakah bisa tumbuh lagi dokter ya? Dari gigi susu terus sudah lepas, terus sudah ganti gigi permanen, ya kan? Kalau udah gigi permanennya itu sudah lepas, Romo, gigi permanen itu terpaksa harus dicabut, ya ompong. Ompong, nggak punya gigi lagi dokter? Diusahakan harus benar-benar dijaga supaya nggak ompong, karena gigi permanen udah nggak ada gantinya lagi, Romo. Sekitar 6 tahun itu tumbuh gigi di belakangnya gigi susu. Jadi 5 ini berderet ini, nanti tumbuh gigi ini nomor 6. Nah itu gigi itu tumbuh langsung sebagai gigi permanen. Jadi kebanyakan yang rusak itu duluan. Kebanyakan karena anggapnya masih gigi susu kok, nggak apa-apa gitu. Bolong, nggak apa-apa masih gigi susu. Ternyata itu udah gigi permanen. Nah, walaupun gigi susu, kalau bolong juga nggak boleh dibiarin. Tetap harus dirawat. Nanti hubungannya itu sama pertumbuh kembangan, Romo. Sama tumbuh kembang anak. Anak kan butuh makan, butuh asupan gizi. Kalau giginya bolong, makannya gimana? Betul ya.
ada mitos yang pernah saya dengar kalau orang cabut gigi bagian atas itu bisa menyebabkan kebutaan. Apakah itu mitos ini benar atau enggak ya? Nah, sebetulnya kalau secara persyarafan beda kok Romo. Cuman kan kita juga tidak bisa mengesampingkan ada penyakit lain atau gimana, nggak bisa juga. Tapi kalau secara persyarafan sebetulnya beda, cabangnya aja beda, gitu. Oh, jadi tidak ada hubungan langsung dengan mata ya dokter ya? Sebetulnya sih kalau dari persyarafannya sih enggak. Gitu Romo. Bagaimana dokter merawat gigi agar gigi ini menjadi lebih baik, lebih bagus gitu dokter ya? Kalau merawatnya itu tadi kita harus satu kan menjaga kebersihan gigi. Terus yang kedua kita juga harus menjaga pola makan. Itu Romo sebetulnya yang paling ini. Terus jangan lupa cek ke dokter gigi. Jadi kalau seumpama ada masalah kita bisa mendeteksi dari awal, tidak sampai parah dulu baru dokter gigi. Gitu. Ya, Banyak makan buah sayur Romo, itu aja. banyak makan buah sayur. Idealnya dokter untuk cek ke dokter gigi itu berapa sering dokter? Itu direkomendasikan 6 bulan sekali. 6 bulan sekali Ya, kalau kontrol rutin. Tapi kalau perlu perawatan ya memang ya nggak harus nunggu 6 bulan, ya sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau sudah hanya check up rutin aja setiap 6 bulan. Dokter, cara membedakan antara gigi susu dengan gigi permanen itu bagaimana toh gigi orang dewasa itu? Ukuran, warna itu. Jadi kayak kalau gigi susu, namanya gigi susu, warnanya kayak susu. Kalau ukurannya gigi susu itu ukurannya jauh lebih kecil daripada gigi permanen. Nanti ada fasenya gigi susu itu pada saat anak udah mulai sekitar 6-7 tahun gitu, gigi susu itu dia akan renggang. Sebetulnya bukan gigi susunya menciut, enggak, tapi rahangnya melebar untuk mempersiapkan tempat gigi permanen yang ukurannya lebih besar.